pertama sebenarnya pemerintah sangat berterima kasih ya atas terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan yang memberikan manfaat, memberikan begitu banyak kebaikan ya untuk kemajuan kota Semarang gitu kan, karena adanya mengambil peran dan memiliki fungsi visi yang jelas ya. Ya visinya ya ketika mereka itu yang tergabung dalam organisasi kepemudaan itu bisa menyerap, menampung ya aspirasi mereka ya kan. Kemudian di samping juga menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah baik daerah maupun pemerintah kabupaten kota ya kan. Kemudian ditambah lagi ketika mereka itu mampu memerankan dirinya sebagai seorang pemuda yang kita tahu ya, masa muda itu masa brilian, masa penuh kemasan, masa yang penuh vitalitas, kekuatan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Agus, yang sebenarnya kemampuan untuk menguasai segala aspek kehidupan itu kan sangat tergantung pada di usia mudanya ya. Saya kira itu. Tapi dilihat dari dampak era globalisasi ini sangat terasa sekali ya, pergeseran kehidupan pemuda ini sangat kentara dan yang bisa mengakibatkan adanya mengikis jiwa nasionalisme iya itu. Maka oleh karena itu sebagai pemerintah ya harus menjalankan tugas, wewenang, kemudian tanggung jawab. Nah, tugas dan wewenang pemerintah di sini tentu saja pemerintah harus menentukan kebijakan-kebijakan dan membuat aturan-aturan yang jelas ya terkait dengan masalah organisasi kepemudaan. Kemudian tentang tanggung jawabnya adalah pemerintah harus terus melakukan pengembangan yang dimaksud di sini pengembangan diri, pengembangan organisasi dan kemudian ditambah lagi memfasilitasi apa yang diinginkan oleh pemuda. Ditambah lagi ya pemerintah ini juga harus juga memantau dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang mengakibatkan integrasi itu. Saya kira itu. Ya. Sendiri ini agar para pemuda ini tidak berlarut-larut dalam hal ini biar bisa membedakan antara berita benar kemudian dan juga berita yang hoax itu seperti apa Pak Afif? Iya, memang dalam atau di era globalisasi ini kita sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai guru, termasuk ya pemerintah ya, seluruhnya didorong untuk memperhatikan gitu kan, pergaulan, kemudian kehidupan para pemuda itu sendiri supaya tidak tadi terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah ya penanaman nilai-nilai itu kan, nilai-nilai agama yang kemudian masalah etika kan, kemudian budi pekerti, akhlak karimah kalau bahasa Arabnya itu. Di samping itu juga ditanamkan kaitannya dengan masalah wawasan kebangsaan gitu kan, 4 pilar itu yang sudah kita sama-sama ketahui itu dikaji kembali, ditelaah kembali, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka itu. Ada UUD, ada Pancasila, ada KRI, ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Kemudian tidak kalah pentingnya siapapun atau setiap kita itu harus mendorong ya para pemuda itu untuk memiliki jiwa juang, tadi sudah disinggung oleh Pak Agus ya, semangat di dalam berjuang dan berkorban, di samping juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang bisa memberikan manfaat ya, bisa berkontribusi untuk bangsa ini kan. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang positif itulah yang harus ditanamkan dan terus didorong dan agar mereka itu melakukan hal itu.
Karena ketika mereka itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, insya Allah ya mereka itu akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang tadi berita hoax atau yang benar itu akan dipahami, diketahui, dan sehingga tidak akan melakukan kesalahan gitu. Dan termasuk pengembangan diri ya, itu juga harus diikuti ya, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri, kualitas dirinya baik secara ilmiah, kemudian pemantapan mentalitas, ditambah lagi kapasitas dalam hal memiliki ilmu dan seterusnya itu. Saya kira itu. Penanaman nilai-nilai agama, kemudian etika dan Semarang, Pak Afif. Iya, di Kota Semarang ini kan saya berdasarkan data di Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu organisasi yang ada di Kota Semarang itu sekitar 92, itu sudah termasuk kepengurusan KMPI yang ada di setiap kecamatan, 16 kecamatan itu, ditambah ekstra gerakan mahasiswa yang ada di Kota Semarang itu. Dan sebenarnya wadah yang dalam hal ini berbentuk organisasi itu sudah bisa dilihat lah oleh pemerintah ya, mana organisasi yang memiliki potensi, mana yang tidak, mana yang aktif dan mana yang tidak. Karena pemerintah kota ini kan setiap tahun menggelontorkan dana hibah ya, tapi tidak untuk semua organisasi-organisasi yang ada di Kota Semarang, hanya beberapa organisasi yang dipandang aktif ya. Tapi kita juga tahu bahwa dana hibah sendiri juga ada aturannya, tidak boleh diberikan setiap tahun kan, aturannya begitu di Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri kan. Dan pemerintah juga di samping memberikan bantuan juga melakukan pembinaan-pembinaan gitu. Nah, dari pembinaan-pembinaan ini pemerintah sudah bisa mengambil ya kesimpulan ya, bahwa memang di dalam organisasi ini ada orang-orang yang berpotensi ya, yang diharapkan untuk bisa menjadi generasi masa depan gitu. Dan juga bisa menurunkan ya ke generasi berikutnya. Di samping keinginan Kota Semarang, pemerintah kota itu kan organisasi hidup ya, tapi bisa juga berperan aktif ya dalam ikut serta membangun terutama Kota Semarang ini. Nah, apa yang diperankan oleh organisasi ini yang diinginkan tentu saja mulai yang namanya kekuatan moral gitu, kemudian kontrol sosial, satu lagi adalah sebagai agen perubahan gitu. Jadi ini yang diinginkan. Yang dimaksud bahwa organisasi kepemudaan ini sebagai kekuatan moral gitu, ya tentu dengan pembinaan yang berupa kekuatan iman, mentalitas gitu, kemudian diberi wawasan kebangsaan, kemudian semangat juang dan seterusnya itu. Nah, kalau yang dimaksud kontrol sosial ini ya, yang diinginkan oleh pemerintah kota adalah ya mereka tetap membaur dengan masyarakat ya, kemudian mereka juga kritis di tengah masyarakat ketika ada kebijakan yang barangkali tidak sesuai ya dengan apa yang di tengah masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat, yang merugikan masyarakat gitu. Kemudian sebagai agen perubahan ya, ini yang tadi sudah disinggung oleh Pak Agus ya, bahwa memang yang diinginkan oleh pemerintah itu ya setiap organisasi ya yang terbentuk itu harus benar-benar menjadi agen perubahan, dalam arti ya bisa merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, yang belum maju menjadi maju, dan begitu seterusnya. Tetap dilakukan pembinaan dan juga pantauan dari pemerintah Kota Semarang. Lalu seterusnya kan, ketika mereka itu memiliki ilmu dan lain sebagainya itu, maka mereka itu akan bisa berperan ya, dalam membangun negeri ini, atau bisa berkontribusi untuk membangun negara ini kan.
Nah, peranan yang dilakukan oleh mereka itu kan tadi yang sudah saya sampaikan itu. Pertama ya, pemuda itu sudah saya singgung ya, bahwa pemuda ini memang harus bisa menjadi kontrol masyarakat ya kan. Menjadi kontrol masyarakat ya ketika mereka itu berperan di tengah-tengah masyarakat, kemudian mereka berkontribusi untuk lingkungan dan juga melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat dan memberikan sumbangsih dan baik ilmunya, baik tenaganya, pikirannya, ya, ide-idenya dan lain sebagainya itu. Kemudian tidak kalah penting adalah pemuda itu benar-benar harus menjadi agen perubahan ini. Jadi ketika ilmu dimiliki, wawasan luas, kemudian keterampilan juga dimiliki, dia punya bekal-bekal yang lain ya, itu akan bisa berkontribusi. Dengan berkontribusi inilah negara kita akan maju, daerah kita ini akan maju. Dan sebenarnya banyak yang bisa diperankan oleh pemuda dalam membangun bangsa ini, dan tidak hanya itu ya, tetapi selain itu juga dia itu benar-benar ini ya, memanfaatkan dirinya, potensi diri kan. Potensi diri kan banyak kan, apakah dia berpotensi secara ilmu ya kan, kemudian juga punya tenaga fisik yang sehat ya kan, kemudian punya ide-ide ya, pikiran-pikiran yang bagus untuk memikirkan lingkungan dan bangsa ini. Saya kira itu. Untuk membantu bangsa Indonesia ini melakukan perubahan secara besar-besaran. Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun telah diperingati. Tahun ini tentu harus mengingatkan para pemuda akan sumpahnya ya kan. Kemudian mengingatkan pemuda akan peranan dan kedudukannya dan sebagai pemuda ya kan. Maka pesan kami ya sebagai pemuda di masa yang emas ini, waktu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya ya kan, waktu yang lebih longgar, lebih leluasa ya kan, maka manfaatkanlah waktu ini untuk kegiatan aktivitas yang bermanfaat ya. Apakah itu berupa penanaman nilai-nilai agama dan kemudian wawasan kebangsaan dan kemudian aksi-aksi sosial, ditambah lagi berperan ya di tengah-tengah masyarakat menjadi pemuda yang berkontribusi berupa kebaikan-kebaikan yang ditebarkan di masyarakat ya. Ini sebagai bukti bahwa pemuda itu punya peranan yang penting, pemuda bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini kan. Kemudian mari ya pemuda untuk senantiasa bisa membentengi diri kan, agar tetap bisa memiliki jiwa nasionalisme, agar tetap menjadi pemuda yang baik gitu, pemuda yang tidak terkotori pikirannya, akalnya gitu, hatinya gitu, supaya bisa tumbuh berkembang dan menjadi pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini, menjadi bangsa yang insya Allah lebih maju karena pemudanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Meningkatkan jiwa